Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ya'lamna bi anna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhwati rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, malam hari ini, kita bisa dianugerahi Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan muhadharah tentang sirah An-Nabawiyah. Dan seperti yang sering saya sampaikan, bahwasanya mempelajari sirah itu bukan sekedar untuk menindakbobokkan sebuah cerita dan kisah yang lewat begitu saja, melainkan di sana banyak pelajaran-pelajaran yang diambil oleh kita selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikannya sebagai panutan dan sebagai qudwah, teladan. Dan di sana banyak pula hukum-hukum dalam Islam yang langsung terpraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian, fokus kita di dalam mempelajari sirah bukan hanya pada satu titik, melainkan titik-titik yang lain yang perlu kita lihat. Di sana ada hal-hal yang terkait dengan akidah. Di sana ada hal-hal yang terkait dengan ibadah. Di sana ada hal-hal yang terkait dengan muamalah dan yang lainnya. Oleh karena itu, berbekalah dengan ini semua ketika kita mendengarkan atau mempelajari sirah Nabawiyah. Akhwati rahimani wa rahimakumullah. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu, bahwasanya pelajaran sirah yang telah kita baca, di sana kita sampaikan dan kita dapatkan tentang keadaan kaum muslimin di era awal perjalanan mereka berislam. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan sebuah tekanan. Kita sebutkan dahulu bahwasanya orang-orang kafir Quraisy, mereka di dalam rangka sadd an din, menghalang-halangi agama Allah Subhanahu wa taala agar tidak tersebar, agar mati, seperti itu. Litutfi'u nur Allah, agar cahaya Allah Subhanahu wa taala berupa Islam ini mati. Mereka halang-halangi, mereka berupaya dengan keras untuk menjegal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang mereka dapatkan tidak lain kecuali betul-betul Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad alaihi salatu wasallam, orang yang Allah Taala siapkan. Mentalnya begitu tangguh di dalam membawa risalah nabawiyah, risalah nubuwah yang hari ini sampai kepada kita risalah tersebut. Tidak lain kecuali dibawa oleh orang-orang yang tangguh. Oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ditekan, diintimidasi, diancam,
dengan segala macam bentuk penekanan dan ancaman agar beliau meninggalkan dakwah tersebut, namun justru semakin menjadi-jadi. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Sehingga apa? Sehingga orang-orang kafir Quraisy sampai pada tingkat sampai pada tingkat menyakiti fisik para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada menyakiti fisik, sampai pada tingkat kekerasan, sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan saran, bagaimana kalau seandainya hijrah kalian ke Habasyah. Nah, maka dari sinilah kita akan bahas tentang hijrahnya sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Habasyah. Hijrahnya mereka ke Habasyah. Dengarkan baik-baik dan nanti akan ada tugas pertanyaan yang perlu antum jawab. Kemudian jawaban tersebut saya tunggu dalam tulisan atau suara juga tidak apa-apa. Akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai kita mulai pembahasan kita pada titik hijrahnya para sahabat atau kaum muslimin pada saat itu ke negeri Habasyah. Sudah menjadi sebuah sunnatullah bahwasanya setiap orang-orang yang beriman mesti akan diuji, akan melewati ujian-ujian yang nanti dengan ujian tersebut akan terlihat apakah dia lulus keimanannya setelah melewati ujian tersebut, atau justru dia akan pecat imannya, waliyadzubillah, keluar dari Islam, atau dia semakin abu-abu di dalam beragama ketika melewati ujian tersebut. Seperti halnya pada hari ini kita merasakan sedang Allah Subhanahu wa taala uji dengan sebuah takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita mengelak dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita rasakan, yaitu pandemik COVID-19. Itu ujian. Ini pandemik. Artinya wabah yang sudah menghegemoni, sudah masuk pada negara-negara dunia, dan dunia Islam pun merasakan musibah ini. Maka setelah musibah ini lewat, setelah ujian ini lewat, setelah cobaan ini lewat, akan seperti apa kita nanti dan menjadi orang yang seperti apa? Itulah yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Kita akan jadi seperti apa? Apakah kita menjadi orang yang lulus dalam ujian ini, atau justru kita yang menjadi abu-abu, waliyadzubillah. Baik. Akhwati rahimani wa rahimakumullah. Apa ahasiban nas? Kata Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nas ayutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira akan dibiarkan saja setelah mereka mengatakan saya beriman, dan mereka tidak diuji? Para sahabat ridwanullah alaihim, mereka beragama, beriman dengan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan wahyu yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus sudah begitu saja dibiarkan, sedangkan Rasulullah SAW menyatakan asadul bala al-anbiya tsummal amsadu wal amthal. Asadul bala, ujian cobaan yang paling berat adalah para nabi, kemudian orang-orang semisalnya. Siapa orang-orang semisalnya? Orang-orang semisalnya yang lebih tepat adalah para sahabat. Mereka mesti akan mendapatkan ujian yang sangat berat dibandingkan umat-umat setelahnya, dibandingkan kaum muslimin setelahnya. Ujian kita pada hari ini yang kita rasakan, yang melewati home learning, melewati lockdown dan yang lainnya, ini belum seberapa dibandingkan ujian para sahabat. Nanti kita akan lihat bagaimana para sahabat mengalami ujian-ujian tersebut, dan kita bukanlah golongan bukanlah orang yang mendapatkan ujian seberat ujian para sahabat. Demikian juga para nabi,
termasuk Rasulullah SAW, ujiannya lebih berat lagi dari para sahabat. Nah, maka mereka, Allah Subhanahu wa taala katakan, apakah mereka manusia ketika sudah mengatakan beriman dibiarkan begitu saja? Tidak. Ya. Tidak diuji, tidak. Ya, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menguji orang-orang sebelum mereka. Allah taala telah menguji orang-orang sebelum kaum muslimin yang datang pada saat itu, yaitu para sahabat. Diuji. Pengikutnya Isa, pengikutnya Musa, pengikutnya nabi-nabi sebelumnya, pengikutnya Nuh alaihi salatu wasalam. Diuji. Diuji keimanan mereka. Itu sudah diuji. Kemudian apa? Setelah diuji itu, fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu. Ya, dengan demikian Allah taala akan mengetahui. Ya. Walaupun kalimat ini Allah Subhanahu wa taala sudah tahu sebelum Allah taala memberikan ujian. Ya, artinya manusia pun tahu dengan dirinya sendiri, dan dipersaksikan Allah Subhanahu wa taala setelah melewati ujian tersebut. Ya. Apakah mereka benar beriman? Setelah melewati ujian tersebut, mereka tetap beriman dan menambah keimanannya semakin kuat. Ataukah mereka waliya'lamal kadzibin? Di antara mereka ada orang-orang yang dusta dari keimanan tersebut. Ya, contoh, harus seandainya sekarang diuji keimanan seorang mukmin setelah lulus atau setelah lewat dari ujian tersebut, semuanya orang sama-sama lewat dari ujian tersebut. Tapi dari keimanannya mereka akan berbeda-beda. Sebagian mereka dengan ujian setelah lewat dari ujian tersebut semakin kuat imannya. Sebagian mereka yang telah melewati ujian tersebut tidak merasa kalau dirinya adalah orang yang tidak terpengaruh atau tidak ada pengaruh ujian terhadap dia. Waliyadzubillah. Taib, akhwati barakallahu fikunna. Para sahabat demikian juga. Diuji Allah Subhanahu wa taala dengan intimidasi. Allah taala para sahabat demikian juga diuji dengan kekerasan, diuji dengan yang lain-lain yang mereka dapatkan, dan sejarah telah mencatatnya apa yang mereka dapatkan dari kaum musyrikin Quraisy. Ya, mereka orang-orang beriman. Setelah mereka mengikrarkan kalimat tauhid, tidak lantas santai duduk manis di rumah. Dikejar oleh kaum musyrikin. Ya, disiksa, diintimidasi, bahkan mungkin diusir, bahkan mungkin terus disorot oleh mayoritas kaum musyrikin di Mekah saat itu. Ini bukan perkara yang mudah. Ya, kalau kita sekedar membaca dan sebelum membaca cerita tersebut dan tidak menghayati dan merenungkan, ini tidak merasakan bagaimana mereka mendapatkan ujian yang sangat besar dan sangat berat. Baik, dengan ujian tersebut maka dengan ujian-ujian yang mereka dapatkan dari kaum muslimin itu, yang mereka dapatkan oleh kaum muslimin, yang mereka dapatkan yang kaum muslimin dapatkan dari para kaum Quraisy, dari musyrikin Quraisy, sekitar sampai pada dari mereka, dari Nabi SAW mendapatkan wahyu, menjadi nabi, menjadi rasul, sampai beberapa orang pengikutnya mengikutinya, sampai sekitar sampai sekitar tahun keempat, atau akhir tahun keempat sampai mungkin tahun kelima, atau pertengahan dari tahun kelima nubuwah, tahun kelima dari kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nabi SAW diutus menjadi nabi, menjadi rasul. Diangkat menjadi nabi dan menjadi rasul. Beliau berdakwah 1, 2 orang dan seterusnya mengikuti dakwahnya sampai akhir tahun keempat kenabian, sampai sekitar tahun kelima ataupun pertengahan dari tahun kelima. Itu semakin dahsyat kekerasan yang didapatkan oleh kaum muslimin dari orang-orang Quraisy. Dengan demikian, akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian, turunlah wahyu kepada Rasulullah SAW. Lahidna ma'intunna, turunlah wahyu kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu surat Al-Kahf. Dinyatakan dalam sebuah riwayat, turunlah surat Al-Kahfi. Sebagai apa? Sebagai bentuk jawaban atas pertanyaan-pertanyaan orang Quraisy yang kemarin sudah kita jelaskan. Orang-orang Quraisy belajar
kepada Yahudi di Madinah. Kira-kira apa pertanyaan yang harus saya sampaikan kepada Muhammad? Ya, menanyakan tentang kabar-kabar sebelumnya. Dijawab dalam surat Al-Kahf. Ini sudah kita jelaskan tentang turunnya surat Al-Kahfi pada pertemuan yang telah lalu. Namun di sana ada ayat-ayat yang menarik, kisah-kisah yang menarik yang di sini dengan ayat tersebut memicu ya hijrahnya sebagian kaum muslimin ke Habasyah. Dalam surat Al-Kahfi, ya, di sana ada ayat yang menceritakan tentang Ashabul Kahf. Ya, Ashabul Kahfi. Kisah itu silakan antum baca dalam surat Al-Kahfi. Yang pertama katanya, dalam surat Al-Kahfi itu di sana diceritakan tentang Ashabul Kahfi. Yang beliau atau yang mereka hidup ya di sekerumunan atau di markas kekufuran. Ya. Yang jelas kekufuran memusuhi orang-orang atau Ashabul Kahfi tersebut. Ya. Sehingga apa? Sehingga Ashabul Kahfi yang hidup ya di kerumunan atau di mayoritas komunitas orang-orang kafir, mereka dirinya takut akan fitnah yang menyerang agamanya. Sehingga apa? Sehingga mereka kabur, lari dari komunitas masyarakat yang semuanya itu berada dalam kekufuran. Lari meninggalkan masyarakat tersebut. Sampai diceritakan mereka itu tinggal di sebuah gua. Maka Allah SWT berfirman dalam surat Al-Kahfi tersebut, wa idh i'tajaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'wu ilal kahfi yansur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Ya. Mereka tinggalkan kaumnya. Baik. Demikian juga apa? Demikian juga dalam surat Al-Kahfi ada kisah Musa. Kisah Musa bersama Khidir. Ya, yang berangkat mencari Khidir. Ketemu Khidir, belajar dengan Khidir. Baik. Kemudian juga apa? Kemudian juga dalam surat Al-Kahfi di sana ada kisah tentang Dzulqarnain. Yang dinyatakan dalam dalam kisah Dzulqarnain ini ya, bahwasanya kita ambil intisari dari kisah Dzulqarnain, bahwasanya seluruh bumi, bahwasanya hamparan bumi yang ada di dunia ini itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang akan Allah taala wariskan kepada siapapun yang Allah taala kehendaki. Kepada siapapun yang Allah taala kehendaki. Baik. Maka di sana terbayang. Lihat, ini kecerdasan para sahabat. Kecerdasan Rasulullah SAW. Dan inilah yang Rasul ajarkan kepada kita ketika tadabbur ma'ani ayatul Quran, makna ayatul Quran. Ternyata dalam surat Al-Kahfi yang di sana sering kita ceritakan tentang Ashabul Kahf. Sekelompok pemuda yang meninggalkan masyarakatnya tidur di sebuah gua, menarik kisahnya. Tapi ini dijadikan oleh para ulama sebuah istinbat yang Rasul SAW ya terinspirasi akan hijrah, meninggalkan masyarakat, tinggalkan masyarakat yang di sini kekufuran merajalela. Demikian juga terinspirasi dari kisahnya Dzulqarnain. Dunia ini dimanapun ya, ada hamparan bumi itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada siapapun yang Allah kehendaki. Sementara apa? Sementara kaum mukminin adalah orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, mesti optimis seorang yang beriman. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada orang yang beriman. Bumi ini akan diberikan kepada orang yang beriman. Maka pergilah hijrah. Ya, maka dengan demikian dengan 3 kisah dalam surat Al-Kahfi menginspirasi kaum muslimin atau kaum mukminin pada saat itu untuk hijrah. Demikian juga ya, dalam surat Az-Zumar. Ya. Dalam surat Az-Zumar turun pula di sana. Ya. Ketika dalam kondisi sedang kaum muslimin sedang mendapatkan ya, tekanan. Ya. Turun surat Az-Zumar yang mengisyaratkan di sana atau yang menjadi sebuah inspirasi untuk hijrah. Ya. Ya. Apa? Di sana ada ayat yang menjelaskan bahwasanya bumi Allah Subhanahu wa taala itu tidak sempit. Ya. Allah taala berfirman,
lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Dan bumi Allah itu luas. Bumi Allah luas. Terkait dengan kisah Zulkarnain akan diberikan kepada siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Taib. Akhwati rahimani wa rahimakunallah. Sehingga dengan ayat-ayat yang turun, ya, yang memimpin Rasulullah SAW, ya, untuk memberikan masukan, saran kepada para sahabat, bahwasanya bagaimana kalau seandainya antum semuanya itu hijrah. Antum semuanya hijrah kemana? Ke Habasah. Kenapa Habasah yang menjadi bidikan Rasulullah SAW? Karena di Habasah, ya, di sana ada seorang malik, seorang raja yang adil. Ya. Oleh karena itu, silakan hijrah. Hijrah ke Habasah. Ya. Namun, ya, Rasulullah SAW ketika memberikan saran kepada para sahabat agar hijrah ke Habasah, ini bukanlah sebuah perintah hijrah yang wajib. Bukanlah sebuah perintah hijrah yang wajib. Berbeda dengan hijrah ketika Rasul, ya, hijrah ke Madinah. Ke Madinah wajib semuanya. Meninggalkan Mekah ke Madinah. Ya. Namun hijrah yang pertama ini bukanlah wajib. Hanya saran, anjuran agar, ya, berangkatlah ke Habasah. Ya, kemudian mana katanya? Dalil yang mengatakan bahwa hijrah ke Madinah atau ke Habasah ini tidak wajib. Tidaklah wajib. Ya, sebagaimana dalam sebuah riwayat dikatakan apa? Rasulullah SAW, beliau memerintahkan hijrah ke Habasah, ya, dalam perkataannya dengan menggunakan konteks kalimat lau kharajtum ila ardil Habasah. Bagaimana kalau seandainya kalian pergi? Kalian itu pindah. Kalian keluar. Hijrah ke negeri Habasah. Ya. Maka Rasul mengizinkan dengan hijrah. Mengizinkan, menyarankan untuk hijrah. Tidak mewajibkan. Lakin, ya, sebagian para sahabat pun hijrah ke Habasah. Ya, nanti kita sebutkan siapa saja yang hijrah ke Habasah dan berapa orang yang melakukan hijrah ke Habasah. Serta bagaimana perjalanan hijrah ke Habasah ini. Taib. Kemudian apa yang menjadi tujuan hijrah? Mungkin kalimat hijrah viral. Ya, kalimat hijrah sempat viral, mungkin sekarang juga sedang viral juga di antara sebagian para pemuda dan pemudi yang sering menggaungkan kalimat hijrah. Sekarang apa yang dimaksud dengan hijrah? Apa sih tujuan hijrah? Ya. Apa sih tujuan hijrah? Kalimat hijrah ini sungguh menarik, ya. Barakallahu fikum. Dari mulai orang yang dinyatakan tanda kutip militan sampai orang-orang yang selengean, itu seolah-olah bangga dengan kalimat hijrah. Ya. Sekarang kita cek apa tujuan hijrah dalam Islam. Kalau maknanya saya akan jelas. Berpindah. Sebagian maknanya adalah berpindah dari negeri kafir ke negeri muslim. Berpindah dari sebuah kemaksiatan kepada ketaatan dan seterusnya. Berpindah. Meninggalkan A ke B. Meninggalkan kejelekan menuju kepada kebaikan. Itu hijrah. Sekarang tujuannya apa? Tujuan hijrah itu apa dalam Islam? Kita simak baik-baik. Tujuan hijrah yang pertama adalah himayatul aqidah. Tujuan hijrah para akhwati rahimani wa rahimakumullah adalah untuk menjaga akidah. Ya, maka orang-orang yang sedang menggaungkan kalimat hijrah, tanya tujuan hijrah itu apa? Ya, kalau tidak ini, ya, tidak sah hijrahnya, dan hijrahnya main-main itu. Hijrah tujuannya adalah menjaga akidah yang benar. Kenapa? Lihat bagaimana kisah Ashabul Kahfi. Meninggalkan komunitas masyarakat yang kufur, i'tijal, ya, di sebuah gua untuk apa? Takut agamanya itu terfitnah, agamanya itu rusak, akidahnya yang dia harus selamatkan. Baik. Maka ini hijrah untuk menjaga akidah. Baik.
Dalam sebuah riwayat dikatakan dari Aisyah radhiyallahu anha, falamma ibtuliya al-muslimuna kharaja Abu Bakar radhiyallahu anhu muhajiran nahwa ardil habasah. Aisyah anaknya Abu Bakar, ketika kaum muslimin ya, dicoba, diuji ya, di Mekah di sana, mendapatkan ujian-ujian, mendapatkan tekanan-tekanan yang di sana. Maka mereka keluarlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berhijrah menuju Habasah. Hatta balagha ya. Nah, ini perjalanan hijrahnya. Ini perjalanan hijrahnya Abu Bakar As-Siddiq. Baik. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun orang yang betul-betul komitmen dengan akidahnya. Beliau berhijrah. Meninggalkan Habasah. Khawatir kalau nanti agamanya ya, terfitnah. Khawatir kalau nanti agamanya atau akidahnya menjadi sebuah apa namanya? Goncang dia. Selamatkan. Yang kedua, himayatul abdan wal aghrad wal a'rad. Yang kedua adalah dari tujuan hijrah ini himayah al-abdan. Ya, menjaga badan, menjaga fisik kita, menjaga kehormatan. Kenapa? Tadi dikatakan bahwasannya di Mekah sedang dalam keadaan kritis. Kaum muslimin ya, disiksa, orang-orang yang beriman masuk Islam ya tidak lepas daripada cengkeraman orang-orang Quraisy. Ya, maka tidak masalah. Ya. Dan ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Ya, ketika dalam kondisi kita lemah, ya, kita contoh bagaimana para sahabat mengamalkan Islam. Ya, dalam kondisi lemah, ya, di sekitar ya, tughyan, taghut yang kufur, kemudian mencekam dan juga mengintimidasi kaum muslimin. Maka amalkan ayat-ayat ini. Kita lemah. Kita cari bagaimana supaya kita bisa selamat akidah kita. Cari bagaimana kita beramal supaya akidah kita itu selamat. Yang kita selamat akidah. Dan juga badan kita. Kehormatan kita. Jangan sampai kita merendahkan kepada orang-orang kafir. Baik. Kemudian akhwati barakallahu fikum. Yang ketiga, muqawamah tughyan. Muqawamah at-tughyan. Baik. Hijrah untuk apa? Untuk nanti akan melawan kekufuran, melawan kezaliman, melawan ya, kesemena-menaan. Hijrah dulu. Ya, selamatkan akidah, ya, susun kekuatan. Kemudian setelah itu nanti akan kuat, baru akan datang kembali untuk mengalahkan kezaliman, ya, untuk datang kembali mengalahkan kezaliman. Maka dengan ini teringat teringat nasihat para ulama tentang amaliyah yang dilakukan oleh orang-orang Palestina. Para ulama Saudi, Syekh bin Baz dan yang lainnya, Syalbani, beliau menasihatkan kepada penduduk Palestina untuk hijrah. Tinggalkan dulu Palestina daripada kalian itu senantiasa ribut, berperang dengan Yahudi dan seterusnya. Tinggalkan, hijrah, mencari ilmu, menuntut ilmu. Silahkan susun kekuatan. Kalau sudah mampu, datang kembali untuk melawan Yahudi. Baik. Nah, maka nasihat ini nasihat yang mulia. Ya, kenapa? Dalam kondisi lemah, politik yang tidak jelas, ya, siasa yang tidak jelas, kemudian hizb, ahzab, kelompok-kelompok yang ada di sana yang punya kepentingan masing-masing, masyarakat menjadi korban. Tinggalkan masyarakat Palestina, kemudian belajar agama yang benar. Kemudian apa setelah itu? Silahkan susun kekuatan dan kembali dalam keadaan kuat. Ini hijrah diantara faedahnya.
Kemudian nasrul Islam. Faidah atau ahdaf, tujuan dari hijrah yang lain adalah menyebarkan Islam. Menyebarkan Islam. Jadi ya, ini dari tujuan-tujuan hijrah. Dari tujuan-tujuan hijrah. Kalimat hijrah itu mudah terucap. Namun apa? Namun harus tahu tujuan hijrah itu apa. Kalau tidak untuk ini, ya untuk apa hijrahnya kalau begitu? Ya, harus terpenuhi tujuan-tujuan dari hijrah yang benar. Ya. Akhwati rahimani wa rahimakumullah, para santri-santriku yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka kaum muslimin yang hijrah ke Habasah dalam kondisi lemah. Ya. Mereka takut. Mereka berjalan, mengendap-endap, ya, menyusup, dan sebagainya. Bagaimana supaya perjalanan mereka menuju Habasah selamat dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Nah, sehingga mereka meninggalkan rumahnya, meninggalkan kampung halamannya, dengan kondisi bagaimana supaya tidak sampai terlihat oleh orang kafir Quraisy. Sebagian mereka yang sendirian, sambil menyusup, sambil sembunyi-sembunyi, sambil ketika dia harus sembunyi di tumpukan-tumpukan pasir agar tidak terlihat oleh orang-orang kafir Quraisy yang mengintainya. Sebagian mereka ada yang naik kendaraan dan yang lainnya. Sampai suatu ketika mereka itu berkumpul di dalam atau pada sebuah pesisir pantai. Sehingga di sana mereka berkumpul dan mereka berangkat dengan dimuat oleh kapal ya. Kapal laut yang pemiliknya adalah pedagang. Sekarang. Nah. Akhwati rahimani wa rahimakumullah. Mereka dibawa oleh kapal tersebut sampai ke Habasah. Dan mereka membayar tentunya. Nah, kemudian akhwati barakallahu fikunna. Kapan mereka itu berangkat dari hijrah tersebut? Sebagian ulama mengatakan bulan Rajab mereka berangkat. Pada tahun ke-5 kenabian. Bulan Rajab mereka berangkat dari tahun ke-5 kenabian. Kemudian apa? Mereka tinggal di sana ya, bulan Sya'ban dan Ramadan. Sya'ban, Ramadan, kemudian bulan Syawal mereka pulang kembali. Bulan Syawalnya mereka pulang kembali ke mana? Ke Mekah. Ya. Kenapa mereka pulang kembali ke Mekah? Ya. Taib. Ya. Taib. Sebelumnya, ya. Saya ulangi lagi, bahwasanya mereka berangkat ke Habasah pada tahun ke-5 kenabian. Kenabian bukan hijriah. Tahun ke-5 kenabian. Kemudian apa? Kemudian mereka tinggal di sana sekitar Sya'ban dan Ramadan. Karena mereka berangkat Rajab. Kemudian Syawal mereka pulang lagi. Ya, nanti ada pertanyaan, kenapa mereka pulang lagi? Ya, kan sudah hijrah. Ya. Nah, namun sebelumnya, ya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ya, siapa saja yang hijrah ke Habasah ini, kali pertama ini. Mereka, ya, orang-orang yang hijrah pertama ini ke Habasyah di tahun 5 ini. Ya. Mereka adalah diantaranya ada di sana Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, bersama dengan istrinya yaitu Ruqayyah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anaknya Rasulullah SAW. Abu Hudzaifah ibn Uqbah dengan istrinya. Berapa orang tadi? 4 berarti sekarang ya. 2 pasang. Istrinya siapa namanya? Sahlah binti Suhail. Ya. Kemudian Zubair bin Awam. Berapa 5? Zubair bin Awam. Mus'ab ibn Umair. Kemudian Abdurrahman. Mus'ab ibn Umair itu kisahnya yang menarik. Mus'ab ibn Umair. Ya, silakan cari kisah tentang Mus'ab ibn Umair. Abdurrahman ibn Auf, seorang saudagar, seorang konglomerat pada zaman Nabi SAW. Konglomeratnya para sahabat saat itu. Berapa sekarang? Ya. Utsman bin Affan dengan istrinya, Abu Hudzaifah dengan istrinya, kemudian apa? Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair, Abdurrahman bin Auf, 7. Kemudian siapa lagi? Abu Salamah.
Abu Salamah bin Abdullah 8 dan istrinya 9. Kemudian siapa istrinya? Ummu Salamah. Kemudian ya, Utsman bin Mad'un ya, 10. Utsman bin Mad'un yang Rasul mengatakan apa? Inna salaf khairu salaf ya. Inna Utsman bin Mad'un khairun. Saya lupa hadisnya tentang salaf ya, bahwasanya beliau adalah sebaik-baik salaf adalah Utsman bin Mad'un. Utsman bin Mad'un. Dia orang yang berhijrah ke Habasyah yang pertama kali ini. 10 ya. Amr bin Rabi'ah 11 dan istrinya Laila binti Abi Hatmah. Abu Sabrah bin Abi Abraham wa Suhail bin Bayda. Berapa semuanya? Suhail Abu Sabrah. Kemudian Laila. Kemudian siapa tadi? Utsman bin Mad'un ya. Rabi'ah ya. Ummu Salamah ya. Kemudian Abu Salamah tadi. Kemudian Abdurrahman bin Auf, Mus'ab bin Umair, Zubair bin Awam. Kemudian Sahlah, istrinya jadi Abu Hudzaifah. Kemudian Ruqayyah istrinya Utsman bin Affan, 14 orang. 14 orang semuanya, laki dan perempuan. Baik. Akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan tadi kita jawab. Kenapa mereka harus balik lagi pada bulan Syawal? Ya. Kenapa mereka balik lagi pada bulan Syawal? Ya. Ketika mereka sudah sampai di sana dan tinggal di Habasah di bulan tadi bulan apa? Sya'ban dengan Ramadan. Maka mereka mendengar ada peristiwa yang menarik di Mekah. Apa itu? Peristiwanya adalah orang-orang Quraisy dalam hadis yang sahih dinyatakan apa? Orang-orang Quraisy mereka bersujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi membacakan surat An-Najm. Wah, berarti mereka semua masuk Islam. Nah ini, dan kesannya kenapa mereka bersujud? Nah, ini baru. Tapi kalau dalam kisah bersujudnya ya, di sana ada hadis yang sahih yang dinyatakan bahwasanya ya orang-orang Quraisy termasuk jinnya, manusianya atau orang Quraisy juga musliminnya itu mereka sujud bersama sujudnya Rasulullah SAW dalam ketika beliau membaca surat An-Najm. Namun kenapa mereka sujud? Nah ini yang simpang siur kisahnya, ada sebagian kisah yang mursal, mu'allaq dan sebagainya. Tidak saya ceritakan tentang kenapa sujudnya. Ya. Artinya ya, di sana silakan diceritakan cara ceritanya bagaimana cerita sujudnya orang-orang Quraisy bersama Rasulullah SAW dalam surat An-Najm. Ya. Akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ternyata ketika mereka datang ke Mekah, itu yang terjadi bukanlah mereka masuk Islam kan? Karena ya sujudnya mereka ternyata bukan karena masuk Islam, bukan karena masuk Islam. Nah, kemudian ketika mereka datang ke Mekah, apa yang didapatkan? Oh, siksaan, intimidasi, kemudian gangguan orang-orang kafir Quraisy semakin dahsyat didapatkan oleh kaum muslimin. Sehingga apa? Sehingga ya, mengharuskan seolah-olah begitu, menuntut mereka orang-orang muslim pada saat itu harus hijrah kembali ke Habasyah yang kedua kalinya. Yang kedua kalinya ini lumayan banyak. Lumayan banyak dinyatakan ada yang meriwayatkan sekitar 80 orang. Sekitar 80 orang. Ada yang mengatakan 82 orang, ada yang mengatakan 80 sekian orang. Kemudian ada yang mengatakan 83 orang laki-lakinya. Kemudian ada yang mengatakan 18 perempuannya. 18 jumlahnya sekitar tergantung riwayat yang dibawakan. Ada yang mengatakan 23 123 maksud saya. Ya. Atau yang lain banyak riwayat-riwayat yang datang tentang jumlah dari para muhajir yang ke Habasyah yang kedua
Yang kedua kalinya. Nah, di sini katanya. Pada kali kedua, pada hijrah yang kedua kali ini, dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Di antaranya adalah yang mengejarnya Amr ibn As. Amr ibn As waktu itu masih kafir. Amr ibn As di antara apa? Perwakilan dari orang-orang Quraisy yang mengejarnya ke Habasah waktu masih kafir. Dan di sana ketika hijrah kali kedua ini, dari kaum muslimin ada Ja'far ibn Abi Thalib yang nanti akan menjadi jubir kaum muslimin di hadapan Najasyi, di hadapan Raja Najasyi. Taib, dalam sebuah hadis yang panjang yang diriwayatkan dari Abu Salamah. Panjang sekali hadisnya. Di sana ada potongannya, yaitu apa? Najasyi mengatakan begini. Ya, ketika dikonfrontasikan antara orang-orang Quraisy dengan kaum muslimin yang hijrah ke sana, dikonfrontasikan di hadapan Malik al-Habas, An-Najasyi. Baik. Apa kata Najasyi? Yang ditanyakan oleh Najasyi adalah, "Ma hadha ad-din alladhi faraqtum fihi qaumakum?" Apa agama yang menjadikan engkau atau kalian ini berpisah dengan kaummu? Apa yang memecah belah? Agama seperti apa sebenarnya yang menjadikan kaummu berpecah belah? Engkau berpecah belah. Engkau berpisah dari kaummu. Agama seperti apa? Walam tadkhulu fi dini wala dini ahad min hadhil umam. Kenapa engkau tidak masuk saja ke agama saya? Atau agama yang sudah ada di antara umat-umat saat ini. Yahudi kah? Atau yang lainnya. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib yang menjadi jubir kaum muslimin saat itu di hadapan Malik Najasyi. Beliau mengatakan, "Ayuhal Malik." Kita akan belajar bagaimana Ja'far bin Abi Thalib menyampaikan argumentasinya di hadapan Malik Najasyi. Ayuhal Malik. Kunna qauman ahlal jahiliyah. Kami dahulu itu satu kaum ahlul jahiliyah. Pada masa kami jahiliyah. Na'budul asnam. Kami menyembah asnam. Menyembah apa? Berhala. Wa na'kulul maitah. Kami pun makan bangkai. Wa na'til fawahish. Kami pun melakukan fawahish. Perbuatan-perbuatan buruk. Wa naqta'il arham. Dan kami pun memutuskan tali silaturahmi. Wa nusi'il jiwar. Yakul qawiyyu minna dha'ifa. Kami pun tidak bisa berbuat baik kepada tetangga. Di antara kami yang kuat memakan yang lemah. Wa kunna 'ala dzalika hatta ba'atha Allahu ilaina rasulan minna. Kami terus dalam keadaan seperti itu tadi yang saya sebutkan. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kami seorang rasul dari kami sendiri. Dari kaum kami. Na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafah. Kami mengenal nasabnya, kejujurannya, amanahnya, dan afaf, menjaga dirinya. Fada'ani Allah nuwahidahu wa na'budah. Beliau seorang rasul ini mengajak kami untuk beribadah pada Allah, mentauhidkannya dan mengibadahinya. Wa nahla'u ma kunna nahnu na'budu aba'una min dunih min al-hajarat wal awthan. Dan rasul tadi yang dari golongan kami tadi, yang kami mengenalnya tadi, mengajak kami untuk meninggalkan apa yang kami berada di atas. Seperti atau sebagaimana bapak-bapak kami beribadah kepada hajarah, batu-batuan, wal awthan, dan
peribadatan-peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa amarna bisidqil hadis. Dan Rasul tadi memerintahkan kami agar berkata yang benar. Wa da'al amanah. Ya, dan menunaikan amanat wa silaturahim. Menyambung silaturahmi. Husnul jiwar, berbuat baik kepada tetangga, wal kaf 'anil maharimi wad dima. Dan menahan diri dari perkara yang haram. Wa nahana 'anil fawahish, melarang kami dari perbuatan keji, wa qalu zur, dan perkataan yang dusta. Wa akl malil yatim, melarang kami memakan harta anak yatim. Qadful muhsanah, menuduh wanita yang suci dengan tuduhan dia berzina. Ini dilarang oleh Rasul tadi yang kami imani kerasulannya. Wa amarna an na'budallaha wahdah, dan Rasul tadi memerintahkan kepada kami agar kami beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. La nusyrika bihi syai'an. Kami dan mengajak kami untuk tidak menserikatkan ya, dengan yang lainnya dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amarna bis salati waz zakat, dan Rasul itu ya, mengajak kami untuk salat ya, dan zakat. Baik. Ini ya, argumen dari Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib di hadapan Malik Najasyi. Baik. Maka akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau, kata Ja'far, wa sadaqna wa amanna bih. Ya, kami membenarkan apa yang beliau atau Rasul ini serukan, dan kami beriman dengannya. Wa taba'nahu ala ma ja'a bihi, kami mengikuti apa yang dia bawa. Wa abadnallaha wahdahu, kami hanya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan seterusnya, banyak sekali yang disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib di hadapan Al-Malik Najasyi. Baik. Maka Malik Najasyi berkata, hal ma'aka mimma ja'anillahi min syai'? Apakah engkau bisa menghadirkan begitulah ya, sebagian dari apa yang ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa begitu. Maka Ja'far mengatakan, "Na'am." Ya. Najasyi mengatakan apa? Silakan bacakan di hadapan saya. Ya. Maka Ja'far membacakan awal surat Maryam. Kaf ha ya ain sad. Fabaka. Maka Najasyi pun menangis. Fabaka wallahi Najasyi hatta tadalat lihiyatu. Ya. Raja Najasyi menangis sampai jenggotnya basah. Taib. Wabakat as-saqifatuhu, para uskupnya pun menangis. Taib. Khawatir rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau Najasyi mengatakan begini. Inna hadha wallahi alladhi ja'a bihi Musa liyahruj min miskatin wahidah. Demi Allah katanya, ini adalah yang pernah datang kepada Musa, wahyu maksudnya. Kaf ya afha ya ain sad Maryam, dzikru rahmat rabbika abdahu Zakaria, dan seterusnya. Nah, demikianlah Ja'far bin Thalib kompetensi kemampuan beliau memaparkan permasalahan-permasalahan yang menjadi sebuah argumentasi di hadapan Malik Najasyi. Dan apa pengaruh dari apa yang disampaikan oleh Ja'far kepada
kepada Malik Najasyi sehingga sampai menangis. Sampai apa? Sampai dia menangis. Dan kita bisa katakan atau kita bisa bayangkan lembutnya Malik Najasyi, hatinya ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran. Beliau pun tersentuh. Akhwati rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada pelajaran pula dalam argumentasi yang disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib di hadapan Malik Najasyi. Kenapa? Di sana ada etika yang perlu kita ambil kesimpulan. Bahwasanya Ja'far bin Abi Thalib, ya, beliau berbicara di hadapan Malik Najasyi dengan ikhtiram, dengan memuliakan, ya. Dengan menempatkan seorang Malik yang adil, yang saleh, ya. Dan berbeda dengan orang-orang yang lain selain Malik. Ayyuhal Malik, itu penghormatan kepada Raja Najasyi. Kemudian apa? Ja'far bin Abi Thalib apa? Memaparkan bagaimana kondisi ketika dia masih berada dalam masa jahiliyah. Kami dahulu pada masa jahiliyah begini. Diceritakan semuanya. Demikian juga kita ketika berargumen, ya, untuk menyampaikan al-haq, ya, paparkan, ya, kebatilan, ya, kesesatan sesuatu yang nyata, kemudian dipaparkan dalil, data-data dan fakta yang ada yang telah terjadi di lapangan. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib sudah menyampaikan tentang, ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka kaum muslimin pada saat itu, ya, dan ini dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebab-sebab kenapa mereka harus Islam yang disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Demikian juga beliau Ja'far bin Abi Thalib, ya, menyebutkan apa? Sebab kenapa dia harus meninggalkan tempat tinggalnya, negerinya, sampai dia berani meninggalkan negerinya. Apa yang menyebabkan dia harus meninggalkan negerinya? Kemudian beliau Ja'far bin Abi Thalib, ya, dan kecerdasannya adalah, ya, mengambil ayat dan dibacakannya di hadapan Malik Najasyi yang tepat, yaitu tentang apa? Kelahiran Aisyah. Ini, ya, kecakapan komunikasi yang perlu dimiliki oleh seorang dai. Ya, ketepatan dalam memilih maudhu', ketepatan di dalam memilih maudhu'. Ya, di hadapan siapa dia akan berbicara. Ada tujuan yang harus dicapai dari pembicaraan tersebut. Ya, dia sedang menarik perhatian Najasyi, ya, agar, ya, beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih, ya, tujuan yang pokoknya menyebarkan Islam dari hijrah tersebut tadi. Adabul hijrah. Di antaranya Nasruddinil Islam, menyebarkan agama Islam. Kemudian himayah, ya, perlindungan suaka politik di negeri orang, agar mau untuk melindungi Ja'far dan teman-teman yang ada di sana. Dia memilihkan sebuah ayat yang dimintanya, dan ayat tersebut kalau dibacakan mesti dia akan percaya, ya, dan akan berpihak. Dan maka, ya, dari poin-poin tadi yang disebutkan oleh Ja'far bin Abi Thalib, ya, kita bisa ambil kesimpulan pula bahwasanya seorang dai Ahlus Sunnah tidak perlu dengan cerita-cerita dusta, tidak butuh dengan cerita dusta untuk membantah orang-orang ahli bid'ah, orang-orang kafir, musyrikun. Tidak perlu dengan cerita dusta, dan tidak pula dengan, ya, membuat cerita-cerita dusta terhadap ataupun atas orang-orang musyrik, orang-orang mubtadi ahli bid'ah. Tidak, ya. Tidak perlu. Ceritakan apa yang ada, fakta yang ada saja sudah. Ini fakta yang ada. Kemudian agama kita menyuruhkan seperti ini. Sudah selesai. Ya. Baik. Tidak seperti kebanyakan para dai hari ini menyebutkan kisah-kisah dusta, bahkan membantah. Kita lihat bagaimana dai-dai bagaimana
yang dilakukan oleh dai-dai ahli bid'ah ketika menyerang ahlu sunnah, salafiyin. Membuat cerita dusta. Sengaja untuk mendustakan. Bahkan sengaja untuk seperti ya, kisah atau cerita yang dinyatakan bahwasanya ustadz-ustadz salafi itu ustadz-ustadznya digaji dari mana? Dari Timur Tengah dengan gaji sekian. Makanya mereka itu dari mana gaji sekian dari Timur Tengah? Kedustaan yang nyata. Ini seorang dai yang membantah ataupun yang sedang menjelek-jelekan. Ahlus sunnah dalam berdakwah tidak menjelek-jelekan. Ceritakan fakta. Ketika Ja'far bin Abi Thalib diminta keterangan, dia menceritakan fakta yang ada. Faktanya kami itu dahulu begini dan begini. Ini nyata seperti itu. Datang seorang Rasul yang kami tahu begini, nyata. Fakta yang diceritakan. Kemudian kami disuruh untuk begini. Ini agama yang disampaikan. Ilmu yang disampaikan. Berdasarkan dengan nas, kitab, dan sunnah. Ya. Agama yang menyuruh begini. Menyuruh untuk menyambungkan silaturahmi. Menyuruh untuk berbuat baik kepada tetangga. Menyuruh untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama yang disampaikan. Ya. Tidak ada cerita-cerita yang dusta, bahkan sampai untuk menyerang lawan bicaranya dengan kedustaan. Waliyadzubillah. Takut hal semacam ini ditakut oleh dai-dai salafi, dai ahlus sunnah dari perkara-perkara yang seperti tadi. Dan inilah ya di hadapan Malik, raja yang dia butuh soal politik, ya etika dalam berbicaranya tidak ada sedikit pun untuk menyokong atau untuk menjilat seorang raja agar dirinya atau kelompoknya dibela, tidak. Tapi ceritakan sejujurnya apa yang ada. Akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ya, kemudian ya, lebih lanjut lagi cerita tentang masalah Najasyi silakan baca ya, termasuk pengaruh daripada hijrahnya kaum muslimin ke Malik ke Habasah. Di antara di sana ada kejadian atau peristiwa-peristiwa yang menarik adalah Islamnya Raja Najasyi dengan sebab itu. Ya, kemudian Rasulullah SAW dengan Raja Najasyi saling surat-suratan, saling surat menyurati. Bahkan sampai ada hadiah yang menarik atau hadiah yang istimewa dari Raja Najasyi kepada Rasulullah SAW. Baik, akhir dari muhadharah ini saya akan meninggalkan sebuah tugas buat antum semuanya. Yang pertama adalah tadi ya, tuliskan faidah daripada apa yang disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib kepada Raja Najasyi. Faidah apa yang disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib kepada Raja Najasyi. Mungkin berarti antum ini harus tahu riwayatnya. Mencari riwayat tentang munaqashah tentang dialog Ja'far bin Abi Thalib dengan Amr bin As di hadapan Raja Najasyi. Kemudian kita cerna dari perkataan Ja'far bin Abi Thalib apa faedah yang beliau katakan seperti ini. Dituliskan. Ini yang pertama. Yang kedua, 3 soal saja nantinya. Yang kedua adalah surat tadi ya. Surat yang turun pada masa kaum muslimin mendapatkan tekanan, intimidasi fisik yang mereka dapatkan dari kaum Quraisy, maka turun ayat-ayat yang menginspirasi mereka hijrah. Tuliskan ayat tersebut beserta artinya dan tentunya untuk bahasa tafsirnya. Kemudian antuna tuliskan sisi relevansi, sisi ada korelasi, ada hubungan antara ayat tersebut dengan hijrah. Kenapa dengan ayat tersebut kok disuruh hijrah? Kenapa dengan ayat tersebut kok terinspirasi hijrah? Korelasi di mana? Dihubungkan antara ayat yang diturunkan kemudian harus hijrah ke Habasah. Itu ya. Yang pertama tadi apa? Ya, faedah dari perkataan ataupun argumentasi Ja'far bin Abi Thalib yang beliau sampaikan di hadapan Malik Najasyi. Ya, lihat riwayatnya, faedah secara maslakiyah, etika, karakter. Ya, silakan
ya bukan hanya satu karakter, ya faedah-faedah yang terrangkum dalam perkataannya atau yang dirangkum dari perkataannya Ja'far bin Abi Thalib. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tuliskan surat atau ayat, ya, ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dalam masa-masa ya, masa-masa apa namanya? Masa-masa kritis kaum muslimin, ya, pada saat itu diintimidasi, disiksa dan sebagainya, ya. Sehingga ayat tersebut turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam ayat tersebut tidak langsung menyuruh mereka untuk hijrah. Namun Nabi SAW dan kaum muslimin ya itu terinspirasi untuk hijrah. Untuk disimpulkan ayat itu adalah menginspirasi untuk hijrah. Nah, kemudian korelasi ayat tersebut dengan hijrah itu seperti apa dihubungkan? Oke. Ya, sampai di sini akhwati barakallahu fikunna. Naqtati bihadzal qadar. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.